Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan ujian PTS pekan kemarin dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus dan memuaskan. Dan hari ini kita mulai kembali pelajaran kita, ya, melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tema ketiga di pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, hari ini kita akan melanjutkan tema kita yang ketiga dengan materi tentang menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Ya, teman-teman bisa melihat video sebelumnya atau melihat di buku catatan kalian juga boleh ya, sambil menyimak dan sambil mengingat-ingat tentunya bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal, ya. Jadi teks eksplanasi berisi tentang penjelasan tentang atau mengenai suatu hal. Ya, jadi kalau ada kata menjelaskan berarti itu merupakan teks eksplanasi. Itu aja kuncinya ya. Baik teman-teman, dalam teks eksplanasi kemarin juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Terdapat 3 unsur ya atau struktur dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum ya. Pernyataan umum ini adalah pernyataan yang berisi hal-hal yang bersifat umum ya. Jadi yang disampaikan dalam pernyataan umum ini sifatnya masih sangat umum ya, maksudnya secara luas, penyampaiannya masih sangat luas ya dan atau lugas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pernyataan penjelas atau bisa disebut dengan deretan penjelas ya. Nah, di sini di dalam pernyataan penjelas itu berisi tentang hal-hal yang menjelaskan pernyataan umum ya. Jadi di sini menjelaskan atau memberikan informasi lebih lanjut ya secara detail atau secara khusus mengenai pernyataan umum yang disampaikan sebelumnya gitu ya. Jadi disajikan dengan misalnya rincian-rinciannya ya, macam-macamnya secara detail disampaikan di dalam pernyataan penjelas ini. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan hasil akhir atau biasa disebut penutup ya, teman-teman. Di sini kesimpulan di sini diambil dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Jadi merupakan intinya ya, intisarinya. Bisa berupa tanggapan juga bisa ya, ataupun saran juga boleh ya. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa menyimak kembali materi sebelumnya ya, supaya lebih jelas lagi. Oke, langsung saja cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi ya. Seperti biasanya ketika kita mau menemukan informasi dalam suatu teks ya, tentu saja yang pertama harus kita lakukan adalah membaca dengan saksama ya. Karena sekali lagi tanpa membaca tentu kita tidak bisa memahami apa itu isi dari teks yang disampaikan ya. Jadi harus membaca saksama, maksudnya membaca secara detail, memahami dari kalimat pertama sampai terakhir itu dipahami benar-benar apa maksudnya, seperti itu ya. Selanjutnya, setelah dibaca tentu kita harus memahami pernyataan umumnya ya, informasi apa ya yang disampaikan di situ. Jadi itu maksud dari lanjutan dari membaca saksama ya teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar membaca sekilas atau cepat gitu ya, tapi benar-benar harus dipahami isinya. Kemudian memahami juga penjelasnya atau pernyataan penjelas atau pendukungnya ya, karena kan tadi strukturnya ada 3 ya. Jadi dari pernyataan umum harus dipahami, kemudian pernyataan penjelas atau informasi penjelasnya pun harus dipahami. Selanjutnya memahami kesimpulan. Nah, ini juga penting ya, karena kesimpulan tadi seperti yang disampaikan sebelumnya adalah merupakan inti sarinya. Jadi harus
bisa dipahami juga tentunya ya, karena itu sangat penting ya. Dengan memahami semua isinya tentu akan memudahkan kita dalam menemukan informasi. Nah, supaya informasi yang sudah kita temukan tidak lupa atau hilang begitu saja, maka alangkah lebih baiknya kita tuliskan informasi yang sudah kita temukan ya dalam catatan kecil seperti itu. Nah, ini sangat penting, langkah-langkahnya harus diperhatikan ya. Sekali lagi Ibu ingatkan, jangan bosan-bosan membaca ya teman-teman, karena memang namanya teks kan untuk dibaca ya, bukan untuk dilihat seperti film-film dalam televisi atau video-video yang lain ya, karena ini tulisan ya, jadi visual gitu ya, berupa tulisan tertulis. Di situ kalau tidak dibaca, ya kita tidak bisa memahami isinya. Berbeda dengan video. Kalau dalam video pun kita juga harus memperhatikan kan, menyimak dengan seksama, bedanya tanpa membaca, tapi melihat dan mendengar ya bedanya. Tapi tentu saja untuk mengambil inti atau kesimpulan dari informasi yang disampaikan, kita harus benar-benar memperhatikan dengan seksama. Membacanya diulang-ulang ya. Kalau misalkan baca satu kali belum paham, diulang lagi sampai benar-benar paham, sambil ditandai ya informasi yang penting, misalnya seperti itu dengan menggarisbawahi dengan pensil misalnya seperti itu ya. Kemudian disalin dalam catatan ya, buku tulis gitu. Baik teman-teman, untuk memudahkan kalian dalam memahami teks eksplanasi, silahkan kalian mempraktekkan ya dalam mencari informasi yang ada dalam teks eksplanasi yang berjudul Fenomena Budaya Kesenian Ebek ya, pada halaman 36 sampai dengan 37. Ya, di situ ada 5 paragraf ya, ada gambarnya juga. Silahkan kalian baca berulang-ulang sampai benar-benar paham ya. Praktekkan ya langkah-langkah dalam menemukan informasi penting yang tadi ada 5 poin ya. Kalian baca sesama ya, kalian ulang-ulang sampai paham. Kemudian cari informasi atau temukan informasinya pada pernyataan umum ya. Pahami informasinya apa, kemudian kalian tandain ya pakai pensil seperti itu. Kemudian selanjutnya juga memahami deretan penjelasnya, ya intinya apa, informasinya yang di situ disampaikan apa, kemudian juga memahami kesimpulannya, ya. Setelah itu kalian tuliskan informasi yang kalian temukan dalam buku tulis, ya. Nah, setelah kalian menemukan informasinya, kalian kerjakan kuisnya, ya di dalam kotak kuis yang ada di sampingnya itu, ya. Oke, untuk tugas yang kedua yaitu mengerjakan kegiatan 3.3 pada halaman 38 ya. Itu di bawahnya ada kotak kegiatan 3.3 dan teks eksplanasinya yang harus kalian baca itu ada di halaman 38 yang berjudul Paguyuban ya. Di situ ada 2 paragraf ya, teman-teman. Silahkan kalian temukan informasinya kemudian ditulis di buku tulis ya. Itu saja materi kita hari ini. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Oke, insya Allah kita sambung lagi di materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Oke, selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.